Satu itu adalah tanah rakyat yang dibeli dengan harga sangat murah lewat intimidasi. Oke. Yang kedua, tanah rakyat yang luasnya agak tinggi itu yang dibeli dengan cara kriminalisasi. Yang ketiga adalah pengambilan aset negara, jalan, sungai, irigasi itu hilang. Yang keempat adalah tanah PSN yang 1.700 hektar itu kan punya perhutani, dikelola perhutani. Apa haknya Jokowi menyerahkan ke Aguan tanpa lelang? 1.700 hektar ini melanggar, walaupun sekarang udah. Yang kelima, ya laut. Mereka sudah plot itu, seluruh pantai itu yang akan direklamasi dengan rekayasa bahwa dibeli dari rakyat, itu 1.500 hektar. Kalau mereka menyebutkan bahwa mereka sudah beli itu, mereka punya nggak semuanya, sebagian, dan itu dibelinya berdasarkan prosedur yang benar, dan juga dibelinya dari rakyat. Itu semua proses itu terjadi 2021 setelah PP 18 2001 keluar dan menyatakan sudah ada proses 82. Kita tahu kalau Anda mau cari segel turut ke Sumatera di Senen sana, itu memang 82 yang paling tua. Jadi itu pakai segel sekarang 82. Padahal proses 2021. Logika mana menyatakan bahwa sudah 82 baru dia proses 2021? si rakyat ini, logika mana? Yang kedua, logika mana? Kenapa itu luasnya kok sama semua? Kotaknya sama, mana ada di suatu kampung itu kotaknya sama? Saya juga melihat ada mereka-mereka yang mengakui staf desa, ada pegawai kepala desa dan lain sebagainya, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka punya sertifikat di sana dan pagar laut itu mereka yang mengerjakan dengan swadaya bersama dengan nelayan dan sebagainya begitu ya. Mungkin Pak Said juga sudah mendengarnya. Bapak kaget tidak unsur-unsur ini terlibat di dalamnya? Bukan kaget saya, karena memang terlibat semua. Jadi menurut saya begini, ini yang harus diusut semua, mulai lurah, camat, bupati, BPN, mungkin juga aparat kepolisian, apa ini semua itu harus diusut semua. Jadi menurut saya, ya saya pikir perintah Pak Prabowo kemarin sangat jelas kok. Mas Abraham lihat kan betapa ada pembalikan betul-betul bahwa kan pernyataan Presiden Prabowo menyatakan tidak boleh lagi ada yang diistimewakan. Betul. Itu kan clear sekali. Betul. Jadi saya pikir ya mungkin ini tangan Allah bekerja, kami sedang teriak, Pak Prabowo muncul nasionalismenya ketemu. Pak Said, saya juga ingin Bapak memberikan perspektif kepada kita ya Pak, mengenai yang sedang bergulir pasca dicabutnya pagar laut itu adalah siapa yang tersangkut, siapa yang patut bertanggung jawab di balik pagar laut. Kan kita tahu sampai 5 hektar itu kan BPN kabupaten, sampai 20 hektar kan BPN provinsi, lebih dari itu kan pusat. Nah, yang biasa dilakukan terlalu bohong mereka, ini kan ratusan hektar. Betul, penerbitan itu kan lebih dari 260 hektar disebutkan. Artinya mohon maaf, lebih dari 260 sertifikat disebutkan. Ya, nah luasnya juga 300 hektar yang satu desa loh. Oke. Yang saya dapat informasi malah itu yang sudah terbit dan sudah ditimbun itu ada 779 hektar di 3 kecamatan. Oke. Nah, itu jangan kohot saja yang harus dibuka. Data saya sudah ada. Nah, itu harus dibuka semua. Malah jadi yang wilayah-wilayah Teluk Naga sama Kosambi itu sudah selesai diuruk. Nah, itu hampir kasusnya sama dengan kohot. Jadi saya berharap ini dibuka semua. Kalau memang itu tanah negara dan itu reklamasi yang tidak sah, maka itu harus dikembalikan ke negara. Nah, jadi ya udah. Oke. Kalau di dalam posisi ini negara bisa digugat nggak sih Pak? Itu bisa saja, tapi kan begini. Kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua daripada negara yang membayar kerugian. Itu political choice ya Pak? Ya, political choice. Nah, itulah saya katakan, Pak Prabowo di 100 hari ini dia dihadapkan pilihan, apakah membela oligarki atau mau bersama rakyat melawan oligarki, itu kenyataan. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan. Mungkin nggak sih ada
win-win dalam hal ini kompromi misalnya disebutkan Pak. Kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikatnya itu tidak keseluruhan Pak, sebagian saja. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN Pak, juga menyarankan itu. Nah, kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki itu ngancam. Lu buka, gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kan kira-kira begitu. Pak, sejujurnya Pak, ya, siapa di balik semrawut ini semua? Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Itu kan kesalahan paradigma sehingga terjadi seperti ini. Halo teman-teman, salam damai negeriku. Kembali ketemu saya di sini di channel Hati Rakyat. Teman-teman, dalam video ini kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat amat menarik dan tentu saja mengundang banyak perhatian yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru dalam menilai perjalanan politik yang sangat amat luar biasa di negeri tercinta ini. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kejanggalan yang terjadi di negeri ini. Laut yang seharusnya adalah properti negara, tetapi beralih bisa menjadi milik swasta. Dalam cuplikan video yang barusan kita tonton, Pak Said Didu menceritakan kepada kita bagaimana seorang penguasa pada masa yang lalu melakukan kebijakan-kebijakan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menabrak undang-undang tertentu untuk mencapai hasrat kekuasaan. Peraturan undang-undang dicarikan celahnya dan diatur sedemikian rupa untuk memuluskan ambisi-ambisi pribadi dalam mengalihkan properti negara ke tangan-tangan pihak swasta. Mengatur prosedural instansi-instansi yang terkait sampai perpindahan aset ini bisa lolos secara senyap. Untung saja banyak rakyat yang mencium dan melihat hal ini dan langsung memviralkannya lewat media sosial. Beririsan dengan hal itu, tepat terjadinya pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Begitu Pak Prabowo mendengar dan mengetahui hal itu, langsung memberikan respon cepat dan tanggap dengan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka Jakarta guna membahas pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten. Dalam keterangannya usai pertemuan tersebut, Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagar laut di kawasan tersebut dilakukan tanpa izin alias ilegal. Dan itu tidak hanya terjadi di Tangerang saja, tetapi juga di Bekasi. Pembangunan pagar laut itu melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Tidak boleh ada sertifikat kepemilikan di dasar laut. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar permasalahan ini diusut sampai tuntas. Presiden Pak Prabowo memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut. Kenapa tidak kepada polisi, padahal kepolisianlah yang merupakan ujung tombak penegak hukum? Artinya, perintah presiden yang potong kompas tersebut kemungkinan sudah tidak percaya kepada Kapolri untuk bisa segera menuntaskannya. Bravo buat Presiden Prabowo. Sikat saja siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam proses pembuatan izin pagar laut tersebut, daripada negara dirugikan. Orang-orang yang seperti inilah yang membuat rakyat kecil tertindas dan kelindas oleh roda-roda kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat rakyat kecil menjadi sengsara. Akhirnya rakyat tidak percaya lagi pada pemerintahan periode sebelum Pak Prabowo
yang mana pada akhir pemerintahannya hanya mementingkan kepentingan-kepentingan golongan tertentu saja untuk tujuan-tujuan besar yang kurang berpihak pada rakyat kecil kebanyakan. Satu hal yang dipesankan masyarakat kepada Presiden Prabowo, yaitu ketika ada orang-orang titipan pemerintahan sebelumnya dalam kabinet Pak Prabowo saat ini, yang masih begitu setia kepada Presiden sebelumnya, supaya segera dibereskan, agar pemerintahan dan kebijakan-kebijakan baru yang berseberangan dengan pemerintahan sebelumnya, mereka-mereka ini tidak menjadi salah satu penghalang bagi pemerintahan Pak Prabowo dalam menjalankan tugas-tugas negara selama 5 tahun ke depan. Karena kalau dibiarkan, ini akan menjadi salah satu masalah besar jika Pak Prabowo tidak mengindahkan hal ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, silahkan berikan tanggapan teman-teman apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar tentang situasi politik kita di negeri tercinta ini. Cantumkan dalam kolom komentar di bawah ini sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Nah, sekianlah dari saya, dan jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam damai negeriku. Terima kasih.